أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Regular webinar persembahan dari Meaningful Ways. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Bunda Ambar dipersilakan dulu. Baik, terima kasih Kang Reza. Izin sambil share slide-nya ya, kawan-kawan. Bismillah. Oke, sudah keluar gambarnya? Kang, sudah aman ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, di pagi hari yang insya Allah banyak kebaikan, keberkahan, dan semoga Allah catatkan pagi hari ini sebagai pertemuan yang Allah ridhoi, yang Allah berkahi, dan semoga juga catatan hari ini yang kita lakukan menjadi asbab Allah ridho kepada kita, Allah ridho ampuni dosa-dosa kita, dan semoga ilmu yang Allah titipin pagi hari ini berkah, membawa kita pada kebaikan dan semakin semangat dalam menjemput kebaikan, keberkahan. Insya Allah kawan-kawan ya. Kenapa penting keberkahan dalam hidup kita? Karena biasanya sesuatu yang berkah itu pasti cukup, pasti tenang. Sesuatu yang banyak belum tentu mencukupi. Sesuatu yang sedikit juga belum tentu kurang. Maka berkah itu bukan tentang banyaknya atau sedikitnya, tapi kita merasa cukup, kita tenang. Dan semoga keberkahan ini kawan-kawan ada di dalam hidup kita, baik itu tentang waktu, baik itu tentang rezeki, atau apapun. Waktu yang luang, waktu yang panjang, belum tentu juga bisa bikin hati kita tenang, lapang melewatinya. Waktu yang sempit juga belum tentu bikin kita gelisah gitu ya. Kalau ternyata Allah cukupkan meskipun waktunya sempit, ya tenang aja gitu. Artinya itulah waktu yang berkah. Ketika waktu yang panjang juga tapi kita ngerasa, aduh ini belum, itu belum, segala belum gitu ya. Seolah-olah waktu itu kayaknya mepet dan gak cukup. Artinya hidup kita masih diliputi kegelisahan yang tidak perlu gitu ya. Sehingga sesuatu yang banyak, yang lama, yang lapang itu bisa jadi belum tentu berkah. Begitupun rezeki kita, gitu ya. Misalnya ketika kita bicara uang, uang yang banyak belum tentu bisa bikin orang tenang, senang gitu ya. Bahkan bisa jadi banyak orang yang uangnya banyak tapi hatinya nggak tenang. Ada, tapi hartanya membawa ketakutan, kegelisahan, kecemasan. Hingga kalau tolak ukurnya adalah jumlah, itu bisa jadi membuat kita lelah. Karena yang kita kejar itu sesuatu yang bisa dijumlahkan. Gitu kawan-kawan ya. Tapi juga ada orang yang uangnya mungkin secara penilaian atau penjumlahan itu nggak banyak. Tapi cukup aja. Tiap butuh sesuatu ada aja. Ketika kita perlu sesuatu ada aja dicukupin sama Allah. Itu kawan-kawan keberkahan itu sesuatu yang mungkin tidak terukur ya oleh hitungan manusia.
Sehingga kalau kita terus-menerus mengejar sesuatu yang bikin kita lelah, kawan-kawan, seolah-olah hidup kita ini penuh dengan apa ya, kerja keras yang gak ada ujungnya, kelelahan yang tidak ada henti-hentinya, sehingga bikin kita lupa bahwa kita ini juga manusia yang butuh jeda, kawan-kawan. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan bahas sebuah tajuk berhenti sebentar, dunia tidak akan marah katanya ya. Kenapa sih judulnya ini? Kalau kita mau lihat hidup kita, kadang kita ngejar apa sih? Coba dari bangun tidur, yang kita cari, yang kita pikirkan, yang kita lakukan, sibuk nyari apa, sibuk ngejar apa, sibuk ngeberesin apa, sibuk apa yang dicari. Coba kawan-kawan, dari bangun tidur, yang kita pikirkan itu apa? Sampai mau tidur lagi, yang kita pikirin buat besok kita mau ngapain, itu yang kita pikirin apa? Yang kita cari sebenarnya apa? Sampai-sampai kita kadang nggak punya waktu buat diri kita sendiri. Sampai kita sedikit waktu untuk em, jeda, istirahat. Ya nggak kawan-kawan? Seolah-olah kita harus terus lari, terus maraton, dan kadang kita nggak peduli kaki kita ini udah capek, tapi kita terus memaksakan diri untuk berlari dengan ya tertatih-tatih. Padahal buat jalan aja udah kesakitan, tapi kita seringkali memaksakan terus berlari mungkin untuk memenuhi ego kita, mimpi-mimpi kita yang mungkin coba kita cek mimpinya tuh kemana? Ini impian atau jangan-jangan pemenuhan ego? Coba kawan-kawan. Kita ambil jeda sebentar aja. Yang selama ini bikin kita capek, lelah, terus kadang bikin marah-marah karena kecapean, itu apa yang kita cari? Kalau kita ambil jeda gitu ya, semenit atau 2 menit gitu, iya ya, sebenarnya yang saya lakukan itu buat apa? Apa yang saya cari? Buat apa? Apakah benar-benar sesuatu itu sudah seperti yang kita sering ucapkan buat beribadah bun, karena tugas manusia beribadah. Apakah sudah begitu atau jangan-jangan sebetulnya masih terselip untuk menuhin ego kita? Ya, mikir hari ini masak apa, besok masak apa, kayak nggak selesai-selesai tugas emak rasanya. Insya Allah. Bu Rinawati ya. Apakah ini Bu Rina aja atau banyak emak-emak kayak begini juga? Hari ini masak apa ya? Besok masak apa lagi ya? Menunya kayaknya udah pusing ya, nggak ada lagi menu yang lain kayaknya. Yang kepikiran itu lagi itu aja gitu ya. Jadi kayak nggak berhenti-berhenti ya, nggak ada stop-stopnya. Nah coba kawan-kawan ambil jeda sebentar, yang saya lakukan itu buat apa? Apa yang dicari, apa yang dikejar? Gitu ya, yang dipikirin emak-emak begitu kan? Lagi makan sahur ya. Belum juga imsak udah mikir nanti buka puasa sama apa. Lagi nunggu beduk maghrib, udah mikirin nanti sahurnya sama apa. Jadi terus aja nggak berhenti-berhenti. Gitu kawan-kawan ya. Seolah-olah kita ini manusia paling sibuk di dunia gitu. Ngalahin kesibukan presiden. Kadang yang nggak perlu kita pikirin juga kita pikirin. Sesuatu yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah takar, kadang jadi sumber gelisah kita. Ya nggak kawan-kawan? Sesuatu yang sudah pasti, yang sudah dicatat sama Allah, kadang kita gelisahkan, kita resahkan. Padahal itu sudah tercatat.
Nah, itu ya. Coba kawan-kawan. Kalau kita ambil waktu sejenak, yang kita khawatirkan itu apa? Yang kita pikirin itu apa? Yang kita cari, yang kita kejar itu sesuatu yang udah disiapkan, ditakdirkan atau belum? Nah, itu kawan-kawan ya. Pentingnya ambil waktu jeda sebentar itu untuk apa? Agar kita tahu kita udah mikirin yang benar apa belum? Kita udah ada di track yang benar apa belum? Karena percuma lari-lari, tenaganya besar, energinya banyak, tapi kalau arahnya belum tepat, itu nanti kita hanya akan kelelahan dalam eh, pelarian itu ya, lari-lari itu. Kalau arahnya belum tepat, masih salah, kita lari pun akan ya salah. Nanti kita capek karena harus balik lagi, cari lagi jalan yang benar. Karena kenapa? Kita lari tanpa tahu udah ada di track yang benar apa belum. Maka penting untuk kita tahu track yang benar apa belum nih, langkah kita, jeda dulu sebentar. Saya udah benar belum nih di sini? Karena kalau arahnya udah benar, udah tepat, meskipun kita berjalan pelan, bahkan merangkak sekalipun, tapi kalau arah yang ditujunya udah tepat, itu setiap detiknya tidak lain hanya akan mendekatkan kita pada tujuan kita. Tapi kalau lari-lari, tapi arahnya belum tepat, itu kita hanya akan capek lari-larian. Maka kawan-kawan penting nih kita berhenti sebentar, jeda sejenak, gitu ya buat menyadari semuanya. Saya udah ada di track yang benar belum sih? Melakukan ini, ada di sini, gitu ya. Ada yang setiap hari sibuk, setelah pensiun, terasa sepi, kayak Ibu Tuti ya. Masya Allah. Ya, nih data WHO kawan-kawan, 25% depresi dan kecemasan meningkat pasca pandemi. Ya, kita tahu ya waktu itu pandemi luar biasa, kita diliputi kecemasan yang luar biasa. Ketika dikit-dikit habis pegang sesuatu, langsung sanitizer. Kalau ada yang batuk, langsung ditatap sinis. Ada yang bersin, langsung berasa kayak, wah gitu ya. Apalagi kalau kita bersin di tempat umum tuh kayak ngerasa dosa banget ya. Ngerasa jadi terdakwa, ngerasa salah banget gitu. Dan ternyata setelah pandemi itu meningkat depresi kecemasan itu. Karena dipungkiri atau tidak, ketika pandemi itu kan kita tuh dipaksa ya, dipaksa buat stres gitu. Melihat pemberitaan, banyak yang meninggal, terus tetangga saudara kita banyak yang meninggal, itu kan memunculkan nge-trigger rasa gak nyaman. Belum lagi ambulans berlalu lalang, datang ke komplek, ini siapa lagi yang diisolasi, ini siapa lagi yang meninggal gitu kan. Nah ini ternyata sampai sekarang kecemasannya itu banyak yang sampai ke bawah kawan-kawan. Dan datanya juga lumayan besar sampai 25% peningkatannya katanya. Ini kecemasan ini kalau terus-terusan ada dalam diri kita gitu, bisa memunculkan hal-hal lain yang mungkin nggak nyaman juga buat kita, ya. Apalagi yang mungkin apa ya banyak saudaranya, keluarganya yang memang eh, terdampak gitu dari COVID, bahkan mungkin ada yang ngerasa dampaknya sampai sekarang. Ada yang ketika COVID kehilangan pekerjaan, bahkan sampai sekarang mungkin belum dapat lagi gantinya gitu ya. Dan itu banyak hal yang membuat kita terguncang pada saat itu. Kehilangan seseorang yang dicintai itu rasanya luar biasa ya. Dan ini coba kita kupas kalimat ini kawan-kawan. Kita hidup mengutamakan produktivitas. Ini tanda kutip ya produktivitasnya. Namun lupa bahwa manusia bukan mesin. Nah, ini kawan-kawan. Kita sering eh, memporsir diri kita. Seolah-olah kita ini mesin yang nggak butuh jeda. Bahkan mesin sendiri pun kalau terus-terusan digunakan bisa ngehang juga ya kawan-kawan ya. Dan kita seringkali menyalahartikan kata produktivitas. Ketika kita lagi capek misalnya, badan kita butuh istirahat. Terus kita goleran sebentar gitu ya.
Ini ngerasa, aduh salah nih, nggak produktif nih. Itu kerjaan masih banyak, cucian masih numpuk, lantai masih pada kotor. Suami dari pandemi kena pengurangan karyawan, sampai sekarang belum ada pekerjaan tetap, Masya Allah. Semoga Allah titipin rezeki terbaik ya buat Bunda Ariati. Dan juga kawan-kawan semua yang mungkin terdampak dari COVID kemarin. Ya, kita doain bareng-bareng kawan-kawan ya. Nah, jadi inilah yang sering bikin kita ini overload. Kita menganggap diri kita mesin yang nggak punya perasaan. Mesin punya perasaan nggak, Bun? Mesin punya rasa, punya emosi nggak? Punya sedih nggak? Punya jengkel nggak? Punya sebel nggak? Punya marah nggak? Ya. Yang namanya mesin kan ya alat, dia nggak punya emosi di situ. Tapi kita manusia, kita berbeda dengan mesin. Maka sadari karena kita bukan mesin bahwa ada emosi yang menyertai di setiap kejadian, di setiap aktivitas, di setiap pemikiran, perbuatan, perilaku, aktivitas, gitu ya. Bahwa ada emosi yang menyertai. Kita bukan mesin yang kalau diketok-ketok, dipukul-pukul itu nggak marah. Coba manusia dicubit-cubit, dipukul-pukul, dibentak-bentak, itu kan ada perasaan yang muncul ya. Nah, sehingga dari aktivitas yang mungkin berlebihan, muncullah emosi-emosi yang menyertainya. Biasanya kita itu kalau udah kecapean banget gitu ya, yang fisiknya udah aktivitasnya berlebih, itu biasanya emosinya muncul emosi tertentu ya. Kita kalau kurang tidur, kerjaan banyak, deadline belum beres, terus anak rewel, pasangan bawel, gimana rasanya? Itu kan kemungkinan besar gitu. Kita akan merespon dengan sesuatu yang kurang pas, bukan dengan respon terbaik. Paling tidak, nada suara kita akan meninggi. Bener nggak kawan-kawan? Kalaupun misalnya kita nggak nyampe ngebentak gitu ya, tapi nada suara kita akan berbeda. Nah, karena apa? Kita kelelahan, udah kecapean, maka kita lupa bahwa kita manusia. Nah, ini kawan-kawan ya, ini tanda kalau kita perlu jeda, ya, jeda sebentar. Tapi Bun, kalau jeda, kalau berhenti nanti ketinggalan. Nanti saya jauh tertinggal dari orang lain. Nanti saya tidak bisa mencapai apa yang saya impikan dengan tepat waktu gitu ya. Nah, coba kita akan lihat ya. Ini cirinya kalau kita perlu jeda sebentar nih, emosi lebih sensitif, gampang nangis bahkan sama hal-hal yang mungkin mungkin nggak seberapa gitu ya. Atau misalnya nonton film gampang baper gitu ya. Bahkan sama hal-hal yang mungkin hal sederhana, hal kecil tapi ya bikin kita rasanya gampang kecolek gitu emosinya. Itu ciri-ciri kalau kita mungkin perlu jeda, perlu rehat sebentar. Karena ketika kita rehat itu di saat lagi capek-capeknya, ibaratnya kita ini lagi fast charging kawan-kawan. Meskipun sebentar, tapi ngecasnya tuh cepet. Kalau kita istirahat di saat di waktu yang tepat. Berhenti sebentarnya itu kita ngapain, Bun? Ya diem aja. Istirahatkan badan, istirahatkan pikiran. Sehingga kita ini apa ya ibaratnya di pause dulu gitu. Terus gitu. Tombol pause, cek gitu ya. Diam dulu. Untuk apa? Untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Untuk menyadari apa yang sedang terjadi.
ya, untuk bisa melihat dengan hati yang lebih jernih. Sebenarnya apa sih yang lagi terjadi saat ini? Kok saya gampang teriak ya? Kok saya gampang kesinggung ya? Kok saya gampang tersulut ya? Jadi apa ya? Dari riuhnya arus, kita perlu menepi sebentar. Kawan-kawan kalau ada sekumpulan gajah gitu ya di hutan, kalau ada seekor gajah yang lagi terluka, itu gajah itu menepi dulu kawan-kawan, nggak ikut rombongan. Dia menepi dulu, dia fokus untuk sembuhkan lukanya. Setelah dia siap, dia akan kembali ya. Meskipun nggak bareng dengan rombongan awalnya, tapi dia akan siap lagi terjun ke lapangan itu ya setelah dia pulih. Tapi ketika dia sedang merasakan sesuatu yang nggak enak, nggak nyaman gitu ya, dalam tanda kutip itu mungkin rasa sakit, dia menepi dulu, nggak gabung dengan rombongan yang lain, ya. Jadi ketika melihat segala riuh hidup kita di sekitar kita, kok kayaknya kacau banget nih ya. Taruhlah kita lihat media sosial sekarang, itu kan berita-berita tuh udah segala macam ada ya nggak sih zaman sekarang. Dari yang istilahnya kejadian umum sampai kejadian yang di luar nurul tuh di berita sekarang tuh ada ya nggak sih? Yang bikin kita geleng-geleng, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiap lihat berita itu, astagfirullah kok bisa gitu ya. Yang wah luar biasa ya. Jadi ketika kita mengambil waktu jeda gitu ya, berdiam diri sendirian, gak usah ngapa-ngapain, diem aja untuk menyadari apa yang terjadi saat ini di sekeliling kita, di sekitar kita, gitu. Jadi menyadari, merenungi, mensyukuri, ya pokoknya merasakan aja apa-apa yang sedang dirasakan, tuh kawan-kawan. Karena kenapa? Kita perlu pause dulu sebentar, jeda dulu. Tapi bukan berarti kita apa ya langsung jadi antisosial gitu, enggak. Kan tetapi kita butuh waktu untuk menyadari betul, mensinkronkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan. Karena kalau nggak selaras nih, pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita, biasanya suka kitanya nggak nyaman, ya. Maka penting nih kawan-kawan ya. Biasanya kalau orang udah nggak selaras tuh, emosinya suka meledak, artinya nggak sinkron, ya nggak kawan-kawan. Terus yang kedua, tubuh sering sakit tanpa sebab jelas. Kalau misalnya kakinya jatuh sakit ya itu jelas sebabnya. Tapi ini kenapa ya kepala sering sakit padahal tidur cukup misalnya ya. Makan juga nggak yang aneh-aneh gitu ya. Asam lambung naik padahal perasaan makan nggak telat misalnya gitu ya. Makan udah teratur, udah makan juga yang normal-normal aja. Tapi kenapa ya rasanya tiap pagi tuh kayak mual, pengen muntah gitu. Nggak ada sebab yang jelas. Nah coba itu ada sesuatu yang lagi mulai eh apa namanya mulai nggak pas tuh arusnya ada yang sudah mulai tidak sesuai ritme hidup kita makanya tubuh memberikan pesan bahwa ada sesuatu yang tidak beres nggak sinkron antara pikiran sama fisik kita sama perasaan kita itu ya kawan-kawan. Terus yang ketiga nih, perilaku prokrastinasi. Apa itu prokrastinasi? Jadi kebiasaan menunda-nunda. Ah, ntar dulu, nanti lagi. Kayaknya nanti aja deh.
Nah, coba kawan-kawan cek, ada nggak atau kita ngalamin nggak ketika kita mau melakukan sesuatu yang mungkin sudah lama, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun nggak diberes-beresin, nggak dilaku-lakuin. Nah, itu prokrastinasi tuh, menunda-nunda pekerjaan. Padahal sebenarnya dia bisa, dia mampu, dia ada waktu, tapi nggak dilakukan. Kalau memang nggak ada waktu, nggak ada kesempatan, itu bukan prokrastinasi. Memang memang nggak sempet. Tapi kalau sebenarnya bisa, tapi ya nanti aja lah gitu ya. Nah, jadi ini tanda nih kawan-kawan. Kalau bawaannya udah pengen, udahlah ntar aja nanti aja, goleran dulu, rebahan dulu, tapi nggak beres-beres gitu. Waktu banyak, kesempatan banyak, tapi ternyata tidak diselesaikan ya. Terus muncullah perasaan bersalah, betul. Aduh, kenapa sih nggak diberesin? Coba kemarin malah nonton, malah scrolling, malah ini, malah itu. Akhirnya merasa bersalah. Udah merasa bersalah, kesel sama diri sendiri. Udah kesel sama diri sendiri, nyalahin diri sendiri. Itu kan energinya jadi di putaran energi yang nggak nyaman tuh. Ada di putaran energi yang eh, nggak enak. Aduh, kenapa sih kemarin malah nonton? Kenapa sih malah main game? Padahal kan bisa ini gini gini gini. Udah besok mah jangan kayak gitu. Ternyata besoknya begitu lagi. Nah, itu jadi siklus kawan-kawan. Itu akan menjadi sampah emosi dalam diri kita. Dan yang namanya sampah kalau disimpan itu jadi beban. Bikin kita nggak nyaman. Nah, ini kawan-kawan ternyata ciri-ciri kita perlu pause sejenak ya, menjeda sejenak dari eh, sesuatu yang mungkin kita kejar nggak tapi nggak tahu apa. Nah, ini manfaatnya kawan-kawan ya. Ternyata ada manfaatnya ketika kita menjeda sejenak ya. Itu mengurangi kortisol, mengurangi hormon stres. Ya, tapi kalau kita diporsir gitu kan, pokoknya ini segala macam ditarget harus ini, harus itu, harus segala macam. Itu bikin kita stres kan kawan-kawan. Dan biasanya kalau udah stres, hormon kortisol banyak, itu kejernihan berpikir kita berkurang. Kita nggak bisa melihat, nggak bisa mengerjakan sesuatu itu dengan jernih, ya. Apalagi dengan hati yang lapang itu wah jauh sekali. Kalau kita udah stres, biasanya akan sedikit sekali menemukan solusi atau jalan keluar. Bahkan ketika solusinya dekat, gampang, mudah, tapi kalau hatinya kita stres, biasanya nggak ketemu tuh jalan keluarnya. Aduh, gimana ya nih, gimana dong, gimana, gimana, gimana gitu. Nggak jernih jadi pandangannya tuh. Jadi ketika stres, hati gelisah, itu hormon-hormon stres keluar. Kalau hormon kortisol itu terus keluar, nggak berhenti-berhenti gitu ya, itu dipastikan bukan hanya pikiran yang capek, tapi tubuh juga ikutan capek. Karena apa? Hormon stresnya diproduksinya banyak. Hormon stresnya mengalir kemana-mana gitu ya. Karena ada penumpukan kortisol, karena tubuh mungkin kaget dengan produksi yang tiba-tiba banyak, akhirnya nggak ketampung, tidak teralirkan dengan baik. Maka bisa jadi menumpuklah kortisol ini di salah satu bagian tubuh kita. Mungkin ada yang numpuk di kepala, jadinya sakit kepala, migrain, atau bahkan jadi vertigo gitu ya. Ada yang numpuk di bahu, makanya bahunya kerasa capek, terus pegel, terus ya. Terus nyalahin bebek, aduh ini kayaknya kolesterol nih, kemarin makan bebek terus seminggu gitu ya. Terus misalnya numpuk lagi di perut, bisa jadi ya gangguan pencernaan dan sebagainya. Itu karena hormon-hormon yang tidak terproduk, tidak ter apa ya, tidak ter tidak terproses dengan baik karena terjadi lonjakan produksi yang banyak gitu. Sehingga tubuh kaget.
Kalau sedikit-sedikit kan mungkin bisa ya kebantu keluar, kerilis gitu ya. Tapi karena mungkin terjadinya banyak sekaligus gitu, akhirnya ada gangguan dalam diri kita yang mungkin jadi nggak seimbang tuh metabolismenya. Gitu kawan-kawan ya. Jadi kalau kita dirasa kayaknya udah berat banget kepala sakit, coba jeda sebentar ya kawan-kawan. Itu jeda sebentar itu punya manfaat besar. Itulah kenapa Kailullah itu meskipun tidurnya sebentar, tapi ngebooster energinya luar biasa. Ya. Tidur siang sebelum zuhur itu kan sebentar ya, tapi ketika bangun itu seger. Kalau kita kan tidur siang kadang sampai berapa jam gitu ya. Malah yang ada jadi pusing gitu ya. Akhirnya jadi hoream. Hoream itu apa ya, males gitu. Gitu kawan-kawan. Jadi meskipun sebentar, yang sebentar inilah yang penting kawan-kawan. Nah, manfaatnya juga kita menjeda sejenak ini memperbaiki hubungan dengan diri sendiri. Nah, ini yang sering dilupakan kawan-kawan. Satu hal penting yang sering terlupakan selama ini kita fokusnya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kemudian memperbaiki hubungan kita dengan manusia, hablum minallah, hablum minannas. Sedangkan dengan diri sendiri ini nih banyak yang keskip. Ini juga penting kawan-kawan. Jadi ada tiga hal ya, perbaiki hubungan dengan Allah, dengan sosial, dan yang penting hablum minan nafsi juga nih. Ternyata hubungan dengan diri kita sendiri juga harus baik. Gimana hubungan diri sendiri dengan baik itu? Yaitu tadi keselarasan antara pikiran, perasaan, perbuatan. Karena kalau nggak selaras ini yang bikin kita capek. Saya sih pengennya begini, begini, begini pikirannya. Tapi perilakunya, perbuatannya begono, begono, begono nggak sinkron. Pengennya sih misalnya sholat tepat waktu. Tapi ini tontonan film lagi rame misalnya. Itu kan gak sinkron. Itu dalam hatinya itu pasti bergejolak tuh. Ketika kita pengen sesuatu, nah itulah. Tapi tidak dilakukan, itu kan gak sinkron antara pikiran dengan perbuatan. Artinya kita dengan diri sendiri aja ternyata masih berkonflik. Dan orang yang tidak nyaman dengan dirinya, itu biasanya akan terlihat dari hubungan sosialnya. Ya, gimana orang lain mau nyaman sama dia kalau dia sendiri aja nggak nyaman dengan dirinya sendiri. Muncul perasaan menyalahkan diri sendiri, menyesali, menyudutkan diri sendiri, menjudge diri sendiri. Aduh salah saya nih jadi begini, begini, begini. Pahigah nih. Harusnya nggak boleh gitu, harusnya bisa begini. Gitu kan. Jadi saya tuh kadang kalau ngisi, pernah ya ngisi kelas offline, kelas healing offline gitu. Ada seseorang yang waktu itu bilang sama saya, Bun, saya tuh ternyata masalah sama orang tua nggak ada, sama pasangan nggak ada, sama anak nggak ada. Ternyata saya baru ketemu di kelas itu, saya masalahnya sama diri sendiri katanya. Ternyata ini yang bikin saya nggak nyaman. Apa ya, hidup ini kok rasanya kayak ada yang nggak pas ya? Kok masih tetap sakit ya? Tapi kalau dibilang masalah sama orang lain nggak ada. Orang tua baik, pasangan baik, anak-anak baik. Ternyata itu dengan dirinya sendiri. Ya, nggak sinkron antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dilakukan, dengan apa yang dirasakan. Tidak mengakui perasaan, tidak apa ya, denial tentang perasaan yang hadir. Nah, inilah yang bikin kita tuh kadang capek meskipun gak lari-larian. Kalau lari-larian jelas capek ya. Ini kita diem aja, bahkan gak ngapa-ngapain, tapi kok lelah banget. Bangun tidur tuh capek aja. Badan tuh kayak rasanya berat, padahal nggak aktivitas yang berat gimana gitu. Tapi badan tuh kayak rasa nggak enak gitu.
Nah, bisa jadi kawan-kawan coba cek ke dalam diri kita masing-masing nih. Mungkin ada hal yang nggak sinkron antara pikiran kita dengan diri kita sendiri. Ya. Nah, ini coba kawan-kawan ya. Tentang detox sosial media ini juga penting nih. Kadang kalau terlalu banyak media sosial yang dilihat, pemberitaan-pemberitaan zaman sekarang yang Masya Allah, yang bikin geleng-geleng kepala gitu ya. Coba jujur kawan-kawan, lihat media sosial sekarang, kalau dengar berita, baik tentang politik kah, baik tentang berita kriminal kah, atau berita tentang penyimpangan kah, itu kan rasanya bisa jadi menumbuhkan kortisol juga ya, bisa bikin stres juga, suka ngeri gitu ya. 2 minggu lalu ada berita seorang anak menusuk kakeknya dan dibantu sama temennya. Terus lagi melihat berita ada seorang nenek yang babak belur sampai berdarah-darah karena mencuri bawang. Ya Allah, itu berita-berita yang astagfirullahaladzim. Ya, anak SD hamil di luar nikah. Coba langsung jadi parno nggak tuh? Sekarang tuh bukan cuma SMA Bun yang itu ya hamil di luar nikah. Anak SMP juga sudah mulai banyak dan bahkan itu ada anak SD juga ya Rob. Ya, belum lagi dengar berita perselingkuhan. Wah, luar biasa. Berita apa lagi Bun yang bikin stres tuh? Karena memang sosial media ini punya dua sisi. Satu sisi punya power yang baik, yang hebat, yang dahsyat untuk membawa kebaikan, tapi juga di sisi lain mungkin bisa jadi sesuatu yang bikin gak enak, membahayakan, bahkan mencelakakan. Nah, maka kawan-kawan kita perlu bijak nih dalam menggunakan dan memanfaatkan media sosial. Makanya penting detox nih kawan-kawan. Detox itu apa ya? Membuang sesuatu yang memang tidak dibutuhkan. Coba cek siapa following kita di Instagram misalnya ya, atau di TikTok. Kita ngefollow akun-akun yang kayak gimana ya. Sehingga yang masuk ke pemikiran kita ini sesuatu yang mungkin tidak menyehatkan kita. Maka kita perlu coba filter kawan-kawannya media sosial kita, bukan berarti nggak boleh bermedsos. Silahkan, tapi kita perlu filter yang memang filter kita kuat. Kalau memang dirasa filternya belum kuat, it's okay, nggak apa-apa. Kita coba eh, sebutuhnya aja lihat media sosial, ya. Coba ikuti akun-akun yang memang membawa kebaikan, gitu, yang membawa manfaat, yang bikin yang keluar tuh hormon-hormon hormon-hormon bahagia gitu, bukan hormon-hormon yang bikin stres, ya. Ya, salah satu sosial media yang baik, yang bagus gitu ya, yang menampilkan banyak-banyak ilmu, nah itu nih di Meaningful Ways Media, Wes, langsung ya. Insya Allah kawan-kawan yang belum follow, yang belum absen tuh tadi kawan-kawan sudah itu ya kakak admin sudah titip link Instagramnya gitu. Kita bantu akun-akun positif buat yang berkembang banyak di jagat maya. Karena kan karena sekarang zamannya memang media sosial, kita nggak bisa apa ya, nggak bisa mengendalikan bahwa kamu nggak boleh posting ini itu ya, yang jelek-jelek nggak bisa. Tapi bagaimana yang negatif di media itu kita counter dengan kebaikan. Jadi jangan biarkan media-media yang negatif itu menguasai jagat maya. Dan jangan biarkan anak cucu kita, generasi-generasi kita itu disuguhkan dengan media-media yang dalam tanda kutip menjerumuskan. Maka kita perlu counter, kita jangan diem aja kawan-kawan. Tapi Bun, aku mah apa atau nggak bisa apa-apa. Nggak ada hal kecil yang kita lakukan kawan-kawan. Karena mereka aja aktif memproduksi media-media yang negatif isinya. Mereka itu bahkan direncanakan, disiapkan, di-planning, diatur. Masa sama kejelekan aja mereka bisa se-effort itu. Kita apakah akan membiarkan
generasi kita dan generasi setelah kita itu disuguhkan dengan media-media yang mereka ciptakan, yang mereka buat. Maka ada sesuatu yang perlu kita lakukan kawan-kawan. Meskipun kecil, sederhana, it's okay. Tapi kalau kita bareng-bareng jamaah, kita kasih kebaikan di media kita, itu insya Allah akan bisa ngebantu nge-counter. Ibaratnya gini deh, kalau kita udah makan atau minum minuman yang berasa rasa gitu ya, yang mungkin kurang bersahabat dengan ginjal, paling tidak kita banyak minum air putih itu buat ngedetox ya nggak kawan-kawan. Kalau dirasa makanannya udah banyak yang nggak bener selama ini kan, paling tidak kita minum air putihnya yang bisa menetralisir gitu. Sudahlah makanannya yang nggak bener, minumannya juga yang nggak bener gitu ya, kurang air putih, akhirnya terjadi kekentalan darah, segala macam. Maka paling tidak kawan-kawan, kalau kita nggak bisa apa ya mengkat atau menghentikan mereka memproduksi hal yang negatif, maka kita yang berbuat, yang menjadi pelaku penyedia agar media-media itu juga tetap positif ya. Nah ini kawan-kawan ya, kalau kita dirasa perlu jeda nih, waduh terlalu banyak yang negatif nih, kalau off dulu sebentar it's okay, nggak apa-apa. Sambil kita juga menyiapkan apa nih ya, tayangan yang bisa kita suguhkan. Nah jadi kawan-kawan ya, kalau kawan-kawan misalnya eh, ingin apa namanya eh, menyediakan sesuatu yang baik gitu ya. Kalau kita pengen dapat sesuatu yang baik gitu, paling tidak dimulai dari kita aja dulu menyediakan sesuatu yang baik. Media sosial kita ini manfaatkan kawan-kawan. Ya, biar jadi penyeimbang. Bon, tapi aku followernya sedikit, nggak apa-apa. Ya, jadi posting-posting yang baik-baik, yang bermanfaat, yang insya Allah semoga jadi jariah gitu. Karena mereka aja menyuguhkan tayangan-tayangan yang negatif itu niat gitu. Bahkan sampai dimodalin, bahkan sampai dipakai ads, disponsorin. Nah, ini kawan-kawannya kalau kita diem aja, maka media sosial kita akan dikuasai oleh yang negatif-negatif, yang jelek-jelek. Gitu kawan-kawan. Sedangkan media ini menjadi salah satu penguasa dunia. Benar nggak kawan-kawan? Kalau zaman dulu tuh orang yang sukses itu kan di zaman 1.0, 2.0, 3.0 ya, kan mengenal ya, era 4.0 dan sekarang kita di era society 5.0 gitu. Kalau zaman dulu tuh orang yang sukses, yang hebat itu orang yang misalnya punya tanah, punya agraria segala macam. Kemudian berkembang, orang yang sukses itu kalau orang yang punya alat mesin, pabrik. Lalu berkembang lagi orang yang sukses itu yang punya menguasai internet, jaringan. Lalu berkembang lagi orang yang sukses itu orang yang bisa menguasai informasi. Era informasi sekarang ya enggak? Itu di mana berita-berita hoax itu bisa dikendalikan, bisa diatur. Ya, nah ini eh, perlu kita sadari kawan-kawan bahwa media sosial itu juga bisa jadi membantu kita sehat, tapi bisa jadi juga membantu kita jadi sakit, gitu ya. Maka kalau dirasa perlu untuk detox nih, ya, it's okay. Stop dulu, pause dulu. Kemudian sambil kita siapin, kita mau syiar apa nih? Kita media ini mau dibawa buat apa nih? Apakah cuma dipakai buat nonton-nonton aja? Ya, paling tidak ya apa ya? Berikan sesuatu yang bermanfaat gitu. Yang bisa dibaca sama orang. Kalau kita udah meninggal itu jariahnya masih ada gitu kebaikannya. Ada orang-orang yang mungkin lewat wasilah unggahan kita itu berubah jadi baik, tersadarkan. Hidayah Allah mungkin dititip lewat uploadan-uploadan yang kita posting gitu ya. Itu kawan-kawan. Nah, kemudian ini tidur cukup. Nah, ini kawan-kawan coba. Tidurnya udah cukup belum? Kurangkah tidurnya atau kebanyakan? Coba nih kawan-kawan. Udah merasa belum tidurnya sudah cukup? Atau kayaknya saya kurang tidur? Atau saya malah kebanyakan belum tidur, terus siang tidur, malam tidur?
Pokoknya setiap ketemu bantal saya ngegoler tidur ya. Karena tidur yang kurang atau tidur yang berlebih itu juga bisa apa ya berpengaruh gitu. Bikin kita rasanya sulit menemukan waktu istirahat yang tepat. Gitu kawan-kawan. Ya, tidur secukupnya, sebutuhnya. Dan setiap kita mungkin punya apa ya, punya punya kondisi biologis yang berbeda gitu. Sehingga istirahat yang cukup ini penting untuk memulihkan energi kita. Nah, coba kawan-kawan ya, bisa dicoba nih. 25 menit bekerja, 5 menit istirahat. Jadi kalau sudah beraktivitas gitu ya, sekitar 25 menitan. Jedanya 5 menit istirahat, diam aja sebentar ya. Bukan juga langsung buka-buka handphone, tapi istirahat yang istirahat aja ya. Kasih waktu buat menyadari nafas kita, menyadari perasaan kita gitu. Cobain kawan-kawan dibanding dengan kita terus-terusan bekerja sampai berjam-jam gitu tanpa jeda, tanpa pause itu biasanya hasil kerjanya juga akan berbeda nih ya. Apakah prokrastinasi dilakukan tetap diam, Bun? Maksudnya gimana? Jadi prokrastinasi itu kayak menunda-nunda. Sebenarnya dia bisa melakukan, cuman ntar ah, nanti deh gitu. Dan itu jadi habit. Lalu muncul perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri gitu. Ya. Jeda dengan kopi katanya, Masya Allah ya. Terus 5 menit ngapain Bun? Pertanyaannya. Ya menyadari 5 menit itu apa yang dirasakan. Saya ini ngerjainnya ya buat menyadari aja segala perasaan yang hadir. Ya, menyadari saya ini udah melakukan ini, udah di tracknya yang benar apa belum. Ya, nanti biasanya suka muncul-muncul sendiri tuh. Karena ketika kita diam gitu ya, menjeda diri itu nanti muncul hal-hal yang mungkin selama ini perlu dapat perhatian. Itu otomatis kawan-kawan. Jadi ketika kita diam, coba kawan-kawan cobain deh ya nanti. Ketika diam aja, nanti itu akan otomatis muncul pikiran-pikiran, perasaan yang memang perlu mendapatkan perhatian kita. Dan setiap kita beda-beda, mana yang perlu diperhatikan, mana yang perlu dapat perhatian. Nanti otomatis yang paling urgent untuk dibutuh diperhatikan itu keluar sendiri. Nah, itu kita buat menyimak. Kawan-kawan dulu saya pernah menyampaikan tentang bagaimana kita memperhatikan emosi kita itu ibarat sebuah sungai di depan kita. Kita menyaksikan, menyimak, melihat, memperhatikan sungai itu arusnya gitu ya. Ibaratnya sungai itu adalah aliran emosi kita. Nah, coba kita 5 menit itu lihat apa yang terjadi dengan diri kita, dengan emosi kita. Jadi hanya memperhatikan aja. Itu tuh kawan-kawan efektif banget buat nge-recharge energi kita dengan memberikan ruang apa sih yang sedang dirasain. Jadi kawan-kawan ibarat sekarang lagi duduk di sisi sungai. Ada arusnya. Coba kawan-kawan bayangin sekarang kawan-kawan lagi duduk di pinggir sungai yang ada arusnya. Arusnya mau gede mau kecil itu terserah di bayangan kawan-kawan itu bayangannya arusnya tenang, pelan atau deras, berisik. Nah, itu kan kawan-kawan bayangin sendiri tuh. Emosi kawan-kawan tuh ibaratnya begitu. Kawan-kawan cuma lihat aja. Itu adalah emosi kawan-kawan. Betapa riuhnya mungkin, betapa hiruk pikuknya yang dirasakan. Dan setiap kita yang muncul di bayangannya itu beda-beda. Ya, itu ketika kita berdiam diri, menyengaja apa ya, akan muncul hal-hal yang memang urgent perlu kita perhatikan. Kalau lagi muncul rasa marahnya gitu ya, berarti oh rasa marah itu yang perlu kita perhatikan. Saya marah karena apa? Nah, itu
nanti akan lama-lama kita bisa mengurai tuh. Emosi yang kusut, emosi yang nggak nyaman tuh bisa terurai. Oh, ternyata saya tuh dari tadi uring-uringan tuh karena sebenarnya kesel. Karena suami nggak bilang I love you to the moon and back gitu misalnya ya. Jadi uring-uringannya seharian gara-gara suami misalnya nggak nanya. Nah, itu kan bisa diurai tuh yang tadinya kusut, seorang lain yang ada di sekitar kita semuanya terasa salah. Karena kenapa? Oh, setelah 5 menit jeda ini kita ngerasa, iya ternyata saya itu yang bikin saya marah tadi. Gitu. Itu yang bikin saya uring-uringan hari ini. Gitu ya kawan-kawan. Nah, coba kita perlu bedakan juga. Mana yang haus, sesuatu yang bikin kita haus gitu ya. Mana sesuatu yang dapat ditunda. Bukan haus ini ya, harus mungkin. Mohon maaf ya, ini ada kekeliruan. Kurang R. Jadi bukan haus, ini harus. Saya tambahin dulu di sini ya. Nah, ini R. Saya tulis dulu. Ah, gitu ya kurang lebih ya. Harus tuh kawan-kawan. Jadi mana sesuatu yang harus dilakukan yang memang perlu segera atau mana sesuatu yang dapat ditunda. Ini sangat membantu kita untuk bisa memberikan energi terbaik kapan kita pol-polan, kapan kita tidak bisa nanti. Beda dengan prokrastinasi. Kalau prokrastinasi itu meskipun ada waktunya, luang, kita tenaga ada, tapi ya ditunda aja terus gitu. Ya. Jadi kawan-kawan, eh, mana sesuatu yang memang segera sifatnya prioritas atau mana sesuatu yang bisa nanti. Ini perlu skill juga kawan-kawan ya membedakan. Karena kalau enggak seolah-olah kita semuanya harus sekarang ini. Maka kita perlu belajar pengkategorian. Mana yang memang perlu mendapatkan perhatian kita sekarang saat ini atau mana sesuatu yang bisa nanti. Kalau enggak, itu kita akan terjebak pada kesibukan yang enggak ada ujungnya. Akhirnya kita nggak merhatiin waktu istirahat, waktu tidur, waktu makan, dan sebagainya. Karena kenapa? Kita nggak bisa membedakan mana sesuatu yang memang perlu segera dapat penyelesaian, mana yang bisa ditunda. Ini juga sebuah skill kawan-kawan. Coba prioritaskan. Aduh bun, aku banyak kerjaan, gak tahu harus yang mana nih. Mana yang harus, mana yang dapat ditunda. Gitu kawan-kawan ya. Nah selanjutnya, oh ya bentar belum ditutup ini. Oke. Nah, aku boleh merasakan lelah, boleh kok. Dan itu wajar. Lalu istirahat adalah hak, bukan reward. Nah ini kawan-kawan. Kadang banyak yang mengatasnamakan self reward, belanja, makan gitu. Akhirnya keseringan self reward gitu. Kadang kita suka berlindung di balik kalimat self reward, hati-hati juga ya. Jangan sampai salah juga apa meng mengartikan, mendefinisikan bahwa memang istirahat adalah sebuah hak, bukan reward. Jadi jangan juga kebanyakan ini kan self reward, ini kan self reward. Habis ini langsung ngapain gitu ya. Nonton, makan, belanja. Nah, hati-hati. Kadang kalau lagi sakit mengatasnamakan self reward biasanya belanjanya jadi membabi buta tuh, brutal. Semua yang diinginkan di keranjang langsung check out, padahal belum tentu semuanya dibutuhkan. Misalnya kawan-kawan ya, gitu. Jangan sampai self rewardnya juga kebablasan. Mengatasnamakan self reward, akhirnya segala macam dipenuhin, padahal itu bisa jadi adalah bentuk pengalihan. Nah, jadi kita perlu menyadari betul gitu. Mana memang yang betul-betul self reward, mana yang sebenarnya inilah memang hak kita. Dan setiap kita boleh merasa lelah. Karena ingat kita manusia kawan-kawan, bukan mesin.
Jadi kalau suatu saat mungkin merasa capek, nah berarti itu sinyal, pertanda. Kita butuh jeda, kawan-kawan. Ya berhenti sejenak, berhenti sebentar untuk mengizinkan perasaan lelah itu hadir. Ya, dan itu wajar. Kemudian, nah ini kawan-kawan ya, berkat rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya, gitu. Jadi memang ketika malam hari gelap itu apa hormon apa namanya? Serotonin ya, yang bikin istirahat kita lelap, nyaman. Itu ketika kita istirahat di malam hari. Makanya jangan begadang kawan-kawan ya. Jadi tidurnya cepat biar bisa bangun lebih awal, biar bisa bangun sholat malam. Ini jangan sampai begadang terus, sholat malamnya kelewat, subuhnya kesiangan gitu ya. Nanti diganti tidurnya siang hari gitu ya. Bisa nggak? Nah ternyata kawan-kawan eh, apa namanya tidur siang itu nggak bisa menggantikan tidur malam. Jadi kalau tidur malamnya begadang gitu ya, sebetulnya tidak tidak seoptimal ya, ketika kita tidurnya di malam hari gitu ya. Jadi semoga kita bisa memanfaatkan waktu istirahat dengan baik, jeda gitu ya, agar memang tubuh kita berhak mendapatkan haknya untuk beristirahat. Karena tubuh kita juga punya hak untuk punya energi yang tepat, yang cukup, ya, istirahat yang baik gitu ya, agar tubuh kita juga bisa beroptimal ketika beribadah, bisa maksimal gitu kawan-kawan ya. Jadi ketika kita eh, di siang hari gitu ya, sudah menjemput karunia Allah, di malam hari kita gunakan untuk beristirahat agar kita bisa bangun lebih awal. Makanya jangan begadang katanya, kalau kata dokter itu ketika kita tidur siang tuh nggak bisa menggantikan kualitas tidur malam memang. Ya. Iya, Masya Allah. Pokoknya kita tidurnya cukup ya. Tidur lebih awal. Semoga Allah mengkaruniakan kita istirahat yang berkualitas ya. Tidur yang deep sleep, yang nyenyak gitu kawan-kawan. Agar aktivitas kita seharian ini eh, apa ya bisa terlewati dengan baik. Karena kita punya energi yang cukup gitu. Karena memang banyak orang yang mungkin lebih banyak tidurnya. Ada juga yang lebih banyak meleknya gitu ya. Yang penting suatu tanda ketika tubuh kita merasa ngantuk gitu ya, itu sinyal dari tubuh ya. Itu tanda dari tubuh. Ada sesuatu yang mungkin sedang dirasakan oleh tubuh kita gitu kawan-kawan ya. Jadi kita bisa tidur malam dengan cepat itu juga dapat rahmat tuh dari Allah ya. Dapat limpahan kebaikan. Jadi kawan-kawan yang alhamdulillah gitu ya, misalnya pekerjaannya yang memang bisa istirahat malam itu rezeki. Kan bahkan banyak pihak-pihak yang memang tugasnya gitu ya, siang dan malam standby kayak kawan-kawan di dunia kedokteran mungkin ya, yang harus juga kebagian jaga malam, kawan-kawan yang di IGD gitu ya, dokter, suster dan sebagainya. Masya Allah, semoga Allah temani dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Semoga Allah juga titipin waktu istirahat yang baik, yang cukup, yang berkah, berkualitas. Karena pekerjaan mereka pun insya Allah sangat-sangat mulia gitu ya. Mereka nggak mentingin ego sendiri. Sebenarnya pengen juga tidur gitu kan. Yang di dunia kesehatan itu Masya Allah ya. Semoga Allah berkahi. Yang mungkin juga security, yang harus jaga malam. Nah itu kan juga malam harinya harus terjaga gitu ya. Untuk menjaga kita semua gitu kawan-kawan.
Ya, saya lelah karena selama ini jadi tulang punggung keluarga, Masya Allah. Sampai pensiun, Masya Allah. Gitu, Bunda. Siapa ini Bunda Sari ya, dari Serang. Karena sekarang juga memang banyak ya perempuan-perempuan yang harusnya jadi tulang rusuk itu tiba-tiba jadi tulang punggung. Ya. Gimana ceritanya tulang rusuk jadi tulang punggung ya? Semoga Allah kuatkan. Yang lagi lelah butuh jeda, jeda sebentar. Bukan berhenti menjadi cahaya lagi di rumah, tapi untuk menjeda sejenak, merasakan bahwa inilah yang Allah mau, bahwa inilah yang sedang Allah takdirkan dalam hidup kita, gitu kawan-kawan. Nah, saya juga Bun, Husni Dalwati si Junjung, Masya Allah. Jadi tulang rusuk juga, jadi tulang punggung juga, ya. Berkah kawan-kawan ya untuk para perempuan di sana yang mungkin Allah titipkan energi lebih, tenaga lebih yang kemudian apa ya, mensedekahkan hartanya untuk kebutuhan keluarga gitu ya. Insya Allah nggak ada kebaikan yang sia-sia, nggak ada amalan yang nggak dibalas sama Allah. Yakin nggak ada satu perbuatan pun yang Allah abaikan. Setiap keringat, air mata yang keluar, insya Allah akan Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Yang mungkin kemarin terasa berat, ya Allah melakukan ini untuk keluarga, insya Allah semoga segala rasa sakitnya, capeknya, lelahnya, Allah berikan sebaik-baik balasan. Insya Allah kawan-kawan ya, berkah titip peluk dari saya buat para perempuan yang berjuang untuk keluarganya, yang eh, Allah kuatkan pundaknya untuk memikul ujian yang mungkin rasanya berat. Tapi insya Allah, Allah sudah memilih kawan-kawan. Artinya Allah percaya, Allah sanggup, Allah bisa untuk melewati ini semua. Insya Allah kawan-kawan ya, kita doakan semoga dari perjalanan hidup kita, yang mungkin dari kemarin kita lari-larian, saya mengajak kita untuk jeda sejenak, ya, karena dunia akan tetap baik-baik saja insya Allah. Yang kita butuhkan adalah perasaan yang kembali netral, yang tenang untuk menghadapi semuanya. Karena kondisi apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, kalau kondisi batin kita lapang, jernih, itu insya Allah kita akan bisa melalui ini dengan baik. Ujian-ujian dari Allah bisa kita jawab dengan jawaban yang tepat, dengan respon terbaik. Yang penting kita jeda dulu untuk melihatnya semuanya lebih detail lagi, lebih tenang lagi, kawan-kawan ya. Yang kawan-kawan lagi berat hatinya, lagi sempit, semoga Allah lapangkan. Yang masalahnya mungkin masih terasa buntu, nggak tahu harus gimana, kita bareng-bareng tawakal sama Allah, karena yakin Allah nggak akan pernah ninggalin kita sendirian. Kawan-kawan, izin sebelum kita menutup pertemuan hari ini, yuk kita koneksikan hati kita sama Allah, kita tundukkan hati dan pandangan kita, mari kita bermunajat kepada Allah, kita adukan semuanya kepada zat yang menggenggam jiwa kita, kepada zat yang memang memiliki hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Kuasa. Duhai Allah yang menggenggam takdir manusia. Kami yakin ya Allah, Engkau sudah menuliskan setiap detail cerita hidup kami ya Allah. Engkau sudah menuliskan rezeki kami ya Allah. Engkau sudah menuliskan batas usia kami ya Rabb. Engkaulah yang sudah menuliskan segala takdir dalam hidup kami. Ya Allah, angkatlah rasa gelisah, rasa cemas, rasa takut kami terhadap dunia ya Allah. Angkatlah rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir atas segala sesuatu yang sudah Engkau tetapkan ya Rob.
Angkatlah rasa cemas yang tidak pada tempatnya ya Allah. Hamba butuh hidup tenang ya Rob. Hamba butuh ketenangan dalam menjalani kehidupan yang Engkau tuliskan ini ya Allah. Ya Rob, kami yakin Engkau sudah menyiapkan segala sesuatunya ya Allah. Engkau sudah menyiapkan solusi dari masalah-masalah kami. Kami yakin ya Allah, Engkau udah nyiapin jalan keluar dari segala jalan buntunya kami ya Allah. Ya Rob, karena kami yakin Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah yang mengatur hidup kami. Yang maka dengan itu ya Allah, kami tenang. Karena semuanya udah Engkau atur ya Rob. Maka ya Allah, kalau ada masih gelisah di hati kami, angkat kegelisahan ini ya Allah. Gelisah yang bukan pada tempatnya, yang bukan seharusnya. Kami sering masih khawatir tentang rezeki kami ya Allah. Padahal rezeki itu sudah Engkau tetapkan ya Rob. Tapi kami sering kali lupa, gelisah, khawatir tentang akhirat kami ya Allah. Sesuatu yang belum dijamin ya Allah. Ya Rob, Engkau yang menemani perjalanan kami ya Allah. Temani kami ya Rob. Jangan tinggalin kami ya Allah. Apapun yang kami lewati ya Allah, asal bersamamu, asal denganmu ya Allah. Kami yakin semuanya akan baik-baik saja ya Allah. Ya Rob, kami punya prasangka baik ya Allah. Kami yakin Engkau menitipkan ujian ini bukan karena asal-asalan ya Allah. Kami yakin Engkau menguji kami karena Engkau ingin kami menjadi hamba yang lebih baik. Engkau ingin angkat derajat kami ya Allah. Engkau ingin menaikkan level kami ya Allah. Menjadi hamba yang lebih Engkau cintai ya Rob. Maka ya Allah, temani kami dalam menghadapi ujian ini ya Rob. Kami yakin Engkau titipkan masalah ini juga dengan jalan keluarnya. Kami yakin ya Allah. Karena kami yakin Engkau nggak akan ninggalin kami sendirian ya Rob. Ya Allah, di Jumat yang penuh berkah ini, penuh kebaikan ini ya Allah. Kami berazam dalam diri kami ya Allah. Mulai detik ini, kami akan berikhtiar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Akan memberikan respon dengan respon yang lebih baik lagi atas semua kejadian yang Kau takdirkan untuk hidup kami ya Rob. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang menerima, yang ikhlas, yang lapang untuk melewati setiap tapak ujian yang Kau tulis untuk kami. Ya Allah, kami nggak sanggup kalau sendirian ya Allah. Temani ya Rob. Kemanapun Kau bawa langkah kaki kami ya Rob. Asalkan Engkau yang kami tuju ya Allah. Insya Allah kami akan kuat dengan cintamu ya Allah. Ya Allah, ini kami, ini tangan kami, ini kaki kami ya Allah. Hanya milikmu ya Allah. Ini hidup kami, ini mati kami, ini ibadah kami ya Allah. Hanya untuk Engkau ya Allah. Ya Allah, ingetin kami kalau kami salah. Tegur kami kalau kami keliru ya Rob. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang mengagungkan namamu ya Allah. Kumpulkan kami bersama keluarga kami, bersama orang-orang yang kami cintai. Untuk kelak bareng-bareng bisa menuju jannahmu ya Allah. Ya Rob, terima kasih atas semuanya ya Allah. Atas cerita hidup yang kau berikan. Atas keindahan, kebaikan, dan pelajaran dari ujian-ujian yang kau berikan ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, ya Rabbal alamin. Kawan-kawan, alhamdulillah ya. Semoga rahmat Allah menyertai kita semua dan Allah berikan waktu istirahat terbaik untuk kita untuk bisa memaksimalkan ibadah kita dan melewati usia kita yang mungkin tinggal sedikit lagi. Insya Allah selagi kita berjalan kepadanya, mudah-mudahan Allah temani langkah hidup kita. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan kasiran. Saya kembalikan ke Kak Reza. Padahal Kang. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Taufik barakallah, mudah-mudahan terima kasih banyak pagi hari ini yang sudah membersamai kita atas materinya yang luar biasa dan ditutup dengan doa yang indah ya.
kita bermunajat sama Allah nih salah satu jeda tersimpel mungkin ya Bun ya. Ketika kita mencoba mengkoneksikan diri kita kembali kepada Allah gitu ya. Mudah-mudahan dikaruniakan kita hati yang semakin tenang, semakin lapang gitu ya. Dan jauhlah dari rasa khawatir dan semakin semangat tentu saja menghadapi hari ini gitu. Amin, Masya Allah doanya. Oh, boleh coba satu dua kata yang menggambarkan suasana hatinya setelah mendapatkan materi pagi hari ini dari Bunda Ambar. Gimana? Apa yang dirasakan? Lebih bahagia, lebih tenang, lebih tenang, lega ya Allah, lebih lega, nangis tapi lega, Alhamdulillah, Bunda Mudrika. Nyes di hati, wah, lebih tenang, Masya Allah terasa tercerahkan. Oh, ada yang sedih malah nih. Wah, Alhamdulillah booster pagi. Wah, mantap. Lebih tenang, lega, nangis tapi rasa yakin. Wah, keren. Lebih tenang, bahagia, lebih tenang. Nangis jadi lebih tenang. Tenang, adem banget. Tadinya berdebar-debar jadi lebih tenang. Bikin adem ikut kajian Bunda Ambar katanya. Plong. Wah, alhamdulillah lebih bersyukur, jadi semangat, bahagia banget. Lebih tenang. Terima kasih Bun, tercerahkan. Nangis deres nih ya. Cuaca pagi hari ini beda-beda nih Bun. Ada yang gerimis, ada yang deres katanya. Ya mudah-mudahan membawa ketenangan dalam hati ya. Itu goalsnya mudah-mudahan apapun yang dirasakan. Mudah-mudahan semakin terasa tuh kehadiran Allah dalam hati kita. Wah, itu udah insya Allah tuh koneksinya semakin kencang sama Allah ya. Dan bagi yang ingin ketemu lagi sama Bunda Ambar, nah kita ada kelas nih di Sabtu Ahad ini. Bunda Ambar di hari Ahad ya Bun ya, insya Allah. Boleh Yes. kakak-kakak admin ditampilkan dulu layar infonya. Nah, kita akan memperdalam lagi belajar bersama guru-guru kita di Meaningful Ways dengan Ustadz Indra. Nah, siapa yang nggak kenal Ustadz Indra ya dan Bunda Ambar tentu saja nih berbagi besok di Sabtu dan Ahad. Bagi yang belum daftar, silahkan daftar. Kenapa harus daftar Kang Reza? Nah, ini sebagai bentuk komitmen ya kita apa namanya merayu Allah nih, memantaskan diri walaupun di pendaftaran tetap ada pilihan free kok, tetap ada pilihan gratis, tapi syaratnya mendoakan kelasnya agar terlaksana dan juga mensyiarkan gitu ya. Jadi biar lebih komitmen lagi nih teman-teman untuk mengikuti kelasnya. Silahkan daftar dulu aja. Apalagi kalau misalkan saya mau infak dengan harta terbaik, boleh banget gitu ya. Untuk support kelasnya, nanti ada pilihan-pilihan infaknya. Hubungi Kak Hadijah aja. Dan untuk yang sudah tergabung di grup Meaningful Support Program, nggak usah khawatir. Karena sudah mendapatkan free access untuk kelas-kelas eksklusif. Nah, apa sih MSP Kang Reza? Ini nih, ini grup yang dibina langsung oleh Bunda Ambar ya, insya Allah. Nanti di sana ada Bunda Ambar juga. Nanti kita sediakan ruang-ruang untuk tanya jawab. Silahkan bergabung dengan grup Meaningful Support Program. Ini syaratnya tinggal komitmen aja nih teman-teman. Ada yang mau harian atau tiap pekan atau tiap bulannya untuk support dengan infak terbaiknya, berjihad di jalan Allah gitu ya. Enggak kok, enggak berat. Ada pilihan-pilihan yang insya Allah bisa kita apa namanya, bisa kita akomodir tiap hari, tiap pekan atau tiap bulannya. Jadi kalau ada kelas-kelas eksklusif nggak perlu daftar-daftar lagi karena insya Allah semua kelas eksklusif juga akan kita bagikan di grup MSP gitu ya untuk MSP-nya. Atau mungkin Kang Reza, saya belum ada kalau komitmen kayaknya takut nih, khawatir nggak bisa komitmen. Maka boleh yuk harian atau mungkin sekarang saat yang terbaik di hari Jumat nih, Sayyidul Ayam. Silahkan yang ingin membagikan sedekah terbaiknya berupa infak dengan harta terbaik langsung aja ke BSI 766 711 3339 atas nama Meaningful Ways. Gampang ya sekarang mah tinggal buka M-Banking di Shopee Paste gitu ya nomor rekeningnya udah deh langsung nyampe disalin tempel Bismillah. Sekarang kan transfer rekening tuh nggak ada nominal minimalnya ya gitu. Jadi silakan aja berapapun sebesar rasa syukur Bapak Ibu Ayah Bunda sekaliannya untuk menambah keberkahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Gitu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir, jamaah setia nih apa namanya? Jamaah setia Meaningful Ways yang setiap pagi, setiap Senin sampai Jumat dengan kelas-kelas reguler
Insya Allah kita ketemu lagi nanti di hari Senin. Pematerinya siapa? Tunggu aja. Bergabung dulu yang penting di grup WhatsApp-nya. Sudah bergabung semua belum nih yang hadir pagi hari ini? Kalau yang belum silahkan kakak admin untuk bergabung di grup Meaningful Ways ya. Jangan lupa juga absen pagi hari ini di apa namanya? Di Instagram. Main-main ke Instagram kita, ada yang nanya rekaman di mana? Nanti di grup di-share atau mau langsung boleh main ke YouTube Meaningful Ways juga. Gitu untuk informasinya pagi hari ini. Terima kasih Bun Ambar sekali lagi dan mungkin sebagai penutup Bun, hari Jumat ini boleh buat kita-kita semua, mangga. Oke, kawan-kawan, untuk penutup pertemuan kita, saya pengen doain dulu nih buat kawan-kawan all team di Meaningful Ways, kawan-kawan ya, karena mereka sudah berjuang gitu ya, mengupayakan bisa menyuguhkan ilmu-ilmu yang berkah bermanfaat setiap harinya free. Masya Allah, luar biasa. Kita doain buat sahabat semua yang terlibat di balik layar yang nggak kelihatan, yang mungkin tidak tidak terlihat oleh audiens, tapi insya Allah akan terkenal di langit. Ya Allah, ya Rabb, kita doain kasih keberkahan, kelapangan rezeki, keikhlasan dalam berjuang. Juga kawan-kawan yang sudah support kegiatan kita nih, baik yang di MSP, Meaningful Way Support Program, dan juga kawan-kawan yang sudah eh, mensedekahkan hartanya. Semoga Allah berikan balasan sebaik-baik balasan. Dan harta yang akan kita bawa ke akhirat itu adalah harta yang kita sedekahkan insya Allah. Semakin banyak harta yang kita lepaskan untuk di jalan kebaikan, sebanyak itu pula insya Allah. Bahkan lebih banyak lagi dibalas sama Allah nanti yang akan kita nikmati di akhirat. Dan closing statement kita di pagi hari ini, kawan-kawan, semoga Allah titipkan energi baru, energi yang baik, energi positif untuk kita melewati sisa hidup kita yang mungkin gak lama lagi, kawan-kawan ya. Maka kita perlu menyadari, merasakan, dan mengikhlaskan apa yang sudah Allah siapkan untuk kita semua. Barakallahu fikum, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakillah khair, Bunda Ambar. Pagi hari ini luar biasa banget ya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, Bapak Ibu. Dan itu ya benar tadi kata Bunda Ambar, titip, titip banget titip doa. Doain tim-tim yang terlibat dan juga guru-guru kita nih, pemateri-pemateri kita yang istiqomah membagikan ilmunya yang luar biasa banget. Doain Bunda Ambar ya pagi hari ini khususnya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak sekali lagi. Insya Allah kita ketemu lagi di kelas reguler di hari Senin nanti. Bagi yang mau ikut kelas eksklusif, jangan lupa daftar. Kita ketemu besok Sabtu Ahad dengan Ustadz Indra dan juga Bunda Ambar. Dan akhir kata, yuk sama-sama kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah, ya Rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat beraktivitas, selamat menjemput keberkahan di hari Jumat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kirimkan doa-doa terbaik buat Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Saya doain semoga Kita dan malam warahmatullahi Sehat selalu. Ya, sehat selalu Bunda. alhamdulillah. Baik, Reza dan semua yang terlibat, teman-teman semua. Jadi menunjukkan Sehat-sehat semuanya ya.